Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan amanah untuk membahas tentang masalah tanggung jawab suami terhadap istrinya, terutama dalam hal nafkah. Supaya standar, saya akan mengambil pembahasan ini dari Dr. Salahuddin Sultan. Materinya ini dari kitab Imtiazul Mar'ati ala Rojuli fil Mirasi wan Nafaqah. Kelebihan wanita dalam nafkah dan waris. Tapi hanya halaman 110 sampai 144 saja. Yakni yang berkenaan dengan tanggung jawab suami terhadap istri dalam urusan nafkah. Terus terang Bu, pembahasan ini dulu buat saya cukup berat juga. Jadi buku ini termasuk buku yang pernah saya sembunyikan di perpustakaan, jangan sampai kebaca istri. Karena saya takut kalau istri saya baca terus tuntutannya banyak gitu. Karena memang di situ dijelaskan semua hak-hak istri. Dan ingat, hak istri adalah kewajiban suami, sebagaimana hak suami adalah kewajiban istri. Merupakan satu tanggung jawab yang sebenarnya saling mengikat. Pada suami ada hak yang menjadi kewajiban istri, dan pada istri ada hak yang menjadi kewajiban suami. Buku ini sudah diterjemahkan, dan juga penulisnya ini Dr. Salahuddin Sultan, ini tokoh yang luar biasa. Sudah banyak menuliskan buku-buku, saya hitung lebih dari 170 buku yang pernah beliau tulis. Kiprahnya juga di masyarakat, banyak mendirikan Islamic Center di Amerika. Beliau juga dosen luar biasa di Universitas Bahrain. Itu sebagai mukadimah. Baik, kita mulai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Di situ dikatakan bahwa ar-rijalu, kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Terkadang ayat ini dipahami secara singkat saja, kemudian laki-laki mengatakan, "Nah lo, ini di ayatnya suami itu pemimpin, kamu harus ikut saya." Ya betul dari sisi terjemah, tetapi kalau lihat dari sisi bahasa Arab, qawwamun itu memiliki banyak makna. Maka qawwamun itu maknanya membuat si wanita itu bisa tegak berdiri karena dilindungi. Nah, pelindungnya itu adalah laki-laki. Fungsi pokoknya bukan hanya sekedar memimpin, tapi fungsi pokoknya itu adalah melindungi sehingga si perempuan itu bisa berdiri tegak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tidak si perempuan itu merunduk, takut, loyo, lemes, nggak begitu. Tapi dilindungi oleh sang suami sehingga dia itu bisa merasa aman melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan aktivitasnya. Makanya disebutkan di antara fungsi kepemimpinan itu disebutkan pada halaman berikutnya, kalau di PDF halaman 5, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Dalam arti bukan hanya kelebihan dalam arti derajat yang didapat begitu saja, tetapi tanggung jawab lebih, keberanian lebih, kemudian juga keutamaan-keutamaan yang harus dibangun oleh sang suami sehingga dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan istrinya. Artinya ini secara ilmu harusnya lebih banyak ilmunya si suami itu. Secara sabar dia harus lebih sabar, secara ketegasan dia harus lebih tegas, secara keberanian dia harus lebih berani gitu. Jangan sampai misalnya malam-malam malah istrinya yang berani, suaminya takut hantu misalnya. Ah, ini kan susah gitu kan. Terus suaminya takut kecoa misalnya kan. Wah, ini kan repot. Jadi itu kelebihan yang dimaksud itu. Harus dibangun nilai lebih. Bima faddallallah, dengan kelebihan yang dimilikinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki itu menafkahkan sebagian hartanya untuk sang istri. Jadi si laki-laki atau suami itu menjadi pemimpin dengan dua sebab. Dia harus punya nilai lebih, dan kedua dia harus bisa memberi nafkah. Maka kalau salah satu dari dua, apalagi dua-duanya tidak ada, kepemimpinan itu bisa goyah. Paling tidak bisa saja sang istri menjadi enggan mengakui kepemimpinan sang suami itu.
Kenapa harus punya nilai lebih? Karena dia yang memberi arah. Kenapa harus bisa memberi nafkah? Karena ya modal untuk melangkahnya itu ya dari situ juga gitu. Jadi si suami itu kapten kesebelasan atau nakoda yang memberi arah, tapi juga bensinnya ya dari suami juga untuk bisa berjalan itu. Nah, maka dalam tafsir At-Tabari disebutkan di sini suami itu memiliki kewajiban pokok memberikan tempat tinggal kepada istri, kemudian mahar mas kawin, jelas itu terjadi ketika awal transaksi pernikahan, dan nafkah berupa harta untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Nah, kemudian di halaman berikutnya, selama seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka lelaki tersebut tidak bisa disebut pemimpin atas perempuan. Bahkan Imam At-Tabari, ini ahli tafsir, kalau kepemimpinan dalam arti nilai lebih relatif lah. Bisa saja seorang wanita itu dia seorang hafizoh, misalnya hafalan Qur'annya lebih banyak. Bisa saja seorang wanita dengan bawaannya lebih sabar. Tapi nafkah itu mestinya sesuatu yang bisa diukur gitu. Kan kalau nilai lebih itu nggak bisa diukur. Ya agak susah karena dia tidak ada angkanya. Misalnya suaminya punya kelebihan dibandingkan istrinya. Itu masih kalau bahasa sekarang kuantitatif. Nggak ada angkanya. Tapi kalau nafkah kan ada angkanya. Makanya di sini disebutkan suami itu harus bisa memberi nafkah. Jika tidak, belum bisa disebut pemimpin atau qawamun dalam ayat itu. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah menanggung rizki dalam hal ini makanan dan segalanya serta pakaian untuk ibu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu sesuai dengan kondisi di zamannya. Jadi nggak bisa, standarnya di zaman Nabi juga misalnya pakai kurma, ya kurmanya cuma segenggam aja, ya sudah sekarang juga segenggam aja. Ya nggak begitu juga, disesuaikan dengan kondisi hari ini. Dan ini tidak merupakan timbal balik karena suami mendapatkan kesenangan. Bukan itu, tapi ini tanggung jawab yang melekat pada posisi dia sebagai suami. Maka di halaman berikutnya, halaman 10, sekalipun ibu dalam keadaan nifas habis melahirkan itu kan kewajiban dia sebagai istri tidak bisa dilaksanakan. Paling tidak sampai selesai itu kan bisa 40 hari. Itu suami tetap berkewajiban memberi nafkah pada istri. Karena ini bukan merupakan timbal balik dari kesenangan yang dia dapat, tapi kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang suami. Berapa besaran nafkah? Liyungfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang mampu, orang yang kaya memberikan nafkah menurut kelapangannya, menurut kekayaannya. Kalau guru saya menyampaikan itu, kalau orang itu kaya ya berikanlah sesuai dengan kelapangannya. Walaupun misalnya tidak semuanya gitu kan, karena dia juga harus mengembangkan usaha dan lain-lain. Udah, silakan kasih sesuai dengan kelapangan yang bisa dirasakan oleh sang istri. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, artinya si suami itu ya kondisinya susah gitu, maka fal yungfik mimma atahullah, maka infakkanlah harta yang didatangkan Allah itu, kasihkan kepadanya. Jadi kalau susah sedikit, berikan semuanya. Kalau banyak, kayak dia mau mengembangkan usaha dan lain-lain, berikan supaya si istri itu merasakan kelapangan. Bisa dipahami nggak bedanya? Istilahnya kalau suami itu penghasilannya pas-pasan, kasihkan semuanya, biar istri yang ngatur. Tapi kalau dia banyak kaya gitu, berikan seleluasanya istri. Ya, seleluasanya istri nanti ada ukuran-ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak memberi beban kecuali sebesar apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau kita memberi istri nafkah, disebutkan halaman ke-15 PDF, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitannya. Jadi di sini ada keutamaan, ada fadilah, ada berkah. Kalau seorang suami memberi nafkah pada istri, itu kesulitan suami itu akan berkurang menjadi ringan sebesar seberapa royal dia memberikan nafkah pada istri, seperti itu juga dia akan diberikan kemudahan. Tapi kalau dia semakin kikir, seperti itu juga dia akan mendapatkan kesempitan. Ada dua ya yang bisa membuat hidup itu menjadi mudah. Salat dan nafkah. Nafkah itu ada infak, dan memberi nafkah pada istri itu termasuk infak. Kalau dari sisi salat ada kalimat begini, jarak antara masalahmu dengan solusimu adalah
sejarak kepalamu dengan tempat sujud. Artinya semakin jauh kita dengan tempat sujud, ya semakin susah kita mendapatkan solusi. Kalau di sini, saya ja'alullahu ba'da usri yusra itu dihubungkan dengan nafkah. Artinya bagi sang suami, jarak antara solusi dan masalahnya itu adalah seberapa dia royal memberikan nafkah kepada istrinya. Semakin pelit, sempit juga. Semakin royal, mudah juga. Ada hadisnya nggak Ustaz? Karena emang benar itu saya. Sekarang saya baru tahu ada beberapa tahun kemudian saya baru tahu ini yang namanya kita kalau sholat dan cuma memuliakan istri ibu itu pasti rezeki insya Allah gitu. Nah itu kayaknya suami masih ada. Ya, yang pokoknya ayatnya ya Quran ini gitu kan. Kalau nanti banyak hadis itu lebih kepada misalnya apa yang kamu berikan kepada istrimu adalah sedekah. Tentu saja nanti kembali kepada hadis yang umum, ya sedekah itu juga menjadi jalan kemudahan. Seperti itu. Jadi yang paling pokok ya ayat ini gitu kan. Ya. Makanya di halaman ke-16 itu ada kesimpulan. Memberi nafkah pada istri itu memperlancar usaha dan mudah kaya. Jadi memang modalnya itu ya tadi bukan supaya kaya itu diirit ngasih istri. Sebenarnya supaya kaya itu justru kita harus royal kepada istri.